Wukuf di Arafah dipersembahkan oleh الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 2,5 juta jemaah haji hari ini sudah melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Selanjutnya, jemaah akan bergerak menuju Musdalifah dan Mina dalam rangkaian ibadah haji. Bersama saya Bagus Prambodo, berikut kabar khusus wukuf untuk Anda. Jemaah haji dari seluruh dunia hari ini melakukan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh jemaah haji. Wukuf merupakan puncak dari ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan. Wukuf di Padang Arafah merupakan puncak ibadah haji, salah satu rukun haji. Jemaah yang tidak melaksanakan wukuf, apapun alasannya, maka ia gagal berhaji. Jemaah yang ditakdirkan sakit parah di hari Arafah sekalipun tetap wajib hadir di sini, meski hanya sesaat dan tidak keluar dari mobil ambulans. Bila gagal hadir di Arafah, jemaah yang belum pernah berhaji sebelumnya berkewajiban mengulang berhaji di kesempatan mendatang. Karena haji wajib dilakukan setiap muslim setidaknya 1 kali, bila ia mampu secara fisik dan finansial sesuai rukun Islam kelima. Wukuf di Padang Arafah berlangsung pada tanggal 9 Zulhijjah. Kegiatan wukuf dimulai saat masuknya waktu zuhur. Jemaah melakukan sholat zuhur dan asar jamaah takdim berjamaah yang berlanjut dengan mendengarkan khutbah wukuf. Setelahnya jemaah berdiam diri di Arafah, bebas melakukan kegiatan atau ibadah apapun yang tidak melanggar aturan saat berpakaian ihram. Berdoa sangat dianjurkan bagi jemaah saat wukuf, terutama memohon ampunan dari siksa api neraka. Karena menurut hadis Nabi, riwayat Muslim, tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dari hari Arafah. Waktu wukuf berakhir saat masuknya maghrib. Jemaah akan melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak, kemudian mulai meninggalkan Padang Arafah. Wukuf pun berakhir. Jemaah melanjutkan rangkaian ibadah haji setelah wukuf, yaitu mabit di Musdalifah, bermalam dan melempar jumroh di Mina, serta tawaf ifadah di Masjidil Haram. Ya, bagaimana situasi terkini di Padang Arafah, lokasi di mana 2 juta lebih jemaah haji melaksanakan puncak prosesi haji yaitu wukuf? Sudah terhubung dengan kita, ada rekan Ecep Siasa, mengakabar langsung dari Arafah. Assalamualaikum Ecep, silakan dengan laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Segala kebaikan, segala puji dan kenikmatan hanya milik Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Bagus, dan juga pemirsa, gema talbiyah yang disampaikan oleh para jamaah haji di seluruh dunia
yang angkanya menurut informasi dan data yang kami terima lebih dari 6 juta hari ini datang untuk melakukan wukuf Arafah. Dan baru saja beberapa saat yang lalu kami baru menyelesaikan doa waza, doa di mana akhir perpisahan atau menjelang perpisahan dengan hari wukuf Arafah, di mana saat matahari menjelang terbenam, saat berakhirnya hari wukuf di Arafah ini. Kita tahu berdasarkan keterangan dan keyakinan bahwa pada sepanjang wukuf yang puncaknya terjadi ditetapkan pada jam 12 siang tadi hingga menjelang fajar, hingga menjelang fajar terbenam, malaikat diturunkan ke bumi untuk mencatat doa-doa orang yang berhaji, jamaah yang berhaji, dan kemudian sesaat lagi malaikat akan naik dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendata, menyampaikan sejumlah doa, keinginan, taubat-taubat yang disampaikan oleh jamaah haji di seluruh dunia yang hadir pada wukuf pada siang hari ini. Doa talbiyah juga wada dimulai dengan bagaimana begitu syahdunya prosesi taubatan nasuha, bertaubat atas segala kesalahan, atas segala hilaf, atas segala dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa besar maupun dosa kecil. Kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan, untuk diampuni, karena doa yang dipanjatkan di hari mulia ini insya Allah mustajab, dicatat oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Setelah itu baru kita melakukan proses doa pengharapan. Ya, terima kasih Ecep Esa atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat menunaikan ibadah haji. Pemirsa, pada musim haji tahun ini pemerintah Arab Saudi menggunakan teknologi seperti kartu pintar, robot, dan kecerdasan buatan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan program Wukuf di Arafah. Hari ini lebih dari 2,5 juta umat muslim dari berbagai negara berkumpul di Padang Arafah pada puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini untuk melaksanakan wukuf. Berikut laporan Budi Zulkifli dari Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, hari ini lebih dari 2,6 juta umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah pada puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu melaksanakan wukuf. Di tempat ini, bisa saya kabarkan kepada Anda pemirsa, di tengah kondisi cuaca yang sangat terik, di atas 40 derajat, tentu saja menjadi ujian tersendiri bagi para jemaah haji saat melakukan wukuf di tempat ini. Apalagi kita ketahui jemaah haji Indonesia dari lebih dari 22.000 jemaah, kebanyakan merupakan jemaah lansia yang tentu saja membutuhkan penanganan yang sangat serius. Bagaimana mereka bisa melaksanakan wukuf, tetap menjalankan ibadah dengan kondisi yang tetap sehat. Saat ini di Padang Arafah, umat Islam dari berbagai penjuru dunia sedang memfokuskan diri, melakukan introspeksi, merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah ada, memanjatkan banyak doa-doa kebaikan bagi kehidupan yang lebih baik. Tentu saja kita berharap bahwa prosesi inti pelaksanaan ibadah haji di Padang Arafah ini bisa membawa jemaah haji Indonesia khususnya dan juga seluruh umat Islam yang ada di tempat ini bisa memperbarui titik keimanan mereka, menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjadi seorang haji yang mabrur.
Dari Padang Arafah, Mekah, Budi Zulkifli, TV One mengabarkan. Pada musim haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi menggunakan teknologi seperti kartu pintar, robot, dan kecerdasan buatan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji tahun ini. Musdalifah dan Mina. Dari Arafah, jemaah bergerak menuju Musdalifah untuk memabit atau bermalam. Jemaah memperbanyak zikir, talbiyah, dan berdoa, serta mengambil batu kerikil untuk melontar jumroh di Mina nanti. Dari Musdalifah, jemaah kemudian menuju Mina untuk melontar jumroh. Otoritas Arab Saudi dan petugas PPIH mengharuskan jamaah untuk melakukan pembayaran dam di tempat yang telah ditentukan oleh otoritas Arab Saudi. Hal ini berkaitan dengan kondisi hewan ternak yang dibayarkan untuk dam harus sesuai umurnya dan kondisinya juga harus sehat. Dam atau denda, istilah yang dipakai oleh jemaah haji ketika melakukan pelanggaran dalam melaksanakan rangkaian wajib ibadah haji. Jemaah dilarang untuk memakai wewangian, memakai pakaian di luar pakaian ihram, membunuh hewan, memotong rambut, kuku, dan lain sebagainya. Jika ini terjadi, jemaah akan dikenakan dam. Kali ini petugas PPIH menghimbau jemaah melakukan pembayaran dam di tempat yang resmi dan sudah diatur oleh otoritas Arab Saudi, seperti membeli kupon di bank, kantor pos, atau RPH resmi yang sudah ditentukan. Kita ingin mendapatkan masalah yang amanah, yang terpercaya, kemudian juga transparan dan akuntabel, dan yang paling penting adalah sesuai dengan syariat. Inilah semangat yang kita dapatkan dari pemilik ini. Dia ingin menyelamatkan jamaah haji Indonesia karena ini hubungan dengan ibadah. Pembayaran dam ini berdasarkan fikih umat muslim yang telah menentukan kondisi hewan untuk dikurbankan sebagai pembayaran denda atau dam. Usia hewan kurban atau hadyu usianya harus cukup, tidak cacat, dan kondisinya sehat. Dari Mekah Al-Mukarramah, Nurman Solihin, TV One mengabarkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, saat melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji mendengarkan khutbah Arafah. Jemaah haji dari berbagai negara bisa mendengarkan khutbah Arafah melalui terjemahan berbagai bahasa. Berikut laporan Irianto Susilo dan juga Ari Zuhri dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saat Anda menjalankan ibadah haji, puncak haji, baik saat kita wukuf di Arafah, tentu ada khutbah di Arafah nanti. Tapi tahukah Anda, khutbah Arafah itu kemudian diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Nah, disinilah para penerjemah dari berbagai bahasa ini menerjemahkan khutbah baik di Masjidil Haram maupun saat wukuf di Arafah. Ada berbagai macam layanan bahasa yang kemudian diterjemahkan, dan salah satunya kita akan berbicara dengan Pak penerjemah dari khutbah untuk bahasa Indonesia. Ayo, Dari ruang translator ini sejumlah ahli bertugas 24 jam penuh secara bergiliran. Mereka menerjemahkan ceramah yang diperdengarkan di Masjidil Haram ke sekitar 20 bahasa. Tak hanya ceramah, kajian-kajian Islam yang disampaikan di Masjidil Haram juga diterjemahkan oleh para penerjemah ini. Di ruang penerjemah ini saya berkenalan dengan Saukani, salah seorang penerjemah yang bertugas untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dari berbagai layanan penerjemahan bahasa untuk ini, kita coba ada Malaysia dan ada Indonesia. Alhamdulillah, mungkin kita akan wawancara dengan penerjemah yang menerjemahkan ceramah-ceramah di Masjidil Haram ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum Pak Saukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto dari TV One News, dari TV One. Pak Saukani, bisa diceritakan Pak Saukani bisa diceritakan bagaimana pekerjaan Bapak di sini dalam hal itu? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah SWT, dan kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kami di sini menerjemah khutbah di Masjidil Haram, khutbah yang disampaikan khatib di mimbar Masjidil Haram. Dan proyek ini sudah berjalan lebih kurang 8 tahun. Alhamdulillah. Dan di sini kami menerjemah khutbah, begitu juga kajian ilmiah yang disampaikan di Masjidil Haram, ya, terutamanya kajian Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Juga kami menerjemah buku-buku di Masjidil Haram yang diterbitkan dari Riasatul Haramain. Dan itu semua buku itu akan disebarkan di seluruh dunia sebagai untuk menyampaikan risalah dua tanah suci yang mulia. Nah, kalau puncak haji nanti saat wukuf di Arafah itu kan ada ceramah di ada khutbah Arafah. Itu penerjemahannya juga di sini juga, Pak? Iya. Khutbah Arafah merupakan proyek yang terbesar tentunya, dan ini sudah berjalan sejak 1439 Hijriah. Jadi ya ini tahun yang kelima. Alhamdulillah khutbah Arafah diterjemahkan. Dan sebelumnya awalnya kami menerima khutbah Arafah langsung dari Arafah, tapi sekarang dari tempat ini, studio di Masjidil Haram ini, dan tentunya proyek ini paling besar dan terbesar dan diperbesar dari sebelumnya. Sudah sampai lebih dari 20 bahasa akan diterjemah khutbah Arafah pada tahun ini insyaallah ta'ala. Pak Saukani boleh cerita sedikit, Pak Saukani ini asli Indonesia atau bagaimana, Pak? Ya, saya asli berasal dari Indonesia dan berasal dari Sumatera Utara. Saya datang ke Tanah Suci awalnya melanjutkan studi program S3 di Universitas Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian alhamdulillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa menerjemah di dua masjid suci ini. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pemirsa, kita sudah tahu ya bagaimana dapur
penerjemahan yang difasilitasi oleh Kerajaan Arab Saudi, bagaimana kemudian jamaah haji dari berbagai negara bisa mendengarkan khutbah dalam bahasa mereka yang bisa mengerti. Dari Mekah, Arab Saudi, Irianto Susilo, Ari Juhri, TV One mengabarkan. Ya, demikian kabar khusus wukuf di Arafah pada hari ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Windy Wellington ya. Atas nama kru yang bertugas, saya Bagus Priambodo undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.